Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan membuat video tentang sejarah Luwu. Dan kali ini yang akan saya bahas atau yang akan saya baca adalah Abdul Qahar Muzakkar. Semua orang Luwu maupun Sulawesi Selatan, bahkan Sulawesi, saya yakin dan percaya pasti kenal dengan Abdul Qahar Muzakkar. Oke, baiklah, langsung saja kita baca. Abdul Qahar Muzakkar lahir di Desa Lanipa, Palopo, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Maret 1921. Ia lahir tanpa nama yang jelas. Ayahnya bernama Malindrang. Masa kecilnya dihabiskan dengan kesenangan bermain domino, sehingga dia dikenal dengan nama Ladomeng. Jadi, Qahar Muzakkar ini dikenal dengan nama Ladomeng karena suka sekali bermain domino. Masa kanak-kanaknya diwarnai dengan kegemaran beradu jotos. Anehnya, di semua perkelahian dan perlagaan, Ladomeng selalu tampil sebagai pemenang. Wah, ini jago berkelahi ya. Setelah menamatkan pendidikan di sekolah rakyat, Ladomeng merantau ke Solo. Di tanah Jawa, Ladomeng menjadi santri di sekolah Muallim, sebuah sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah. Di sekolah barunya ini, Ladomeng menjadi manusia misterius karena namanya yang agak aneh di telinga orang Jawa. Namun, seperti di kampung halamannya, Ladomeng lanjut halaman berikutnya. Seperti di kampung halamannya, Ladomeng kembali menjadi bintang, utamanya karena sifat ketegasan dan kejantanannya. Karena sifat tegas dan teguh pendiriannya, ia disenangi oleh kawan-kawannya sesama santri. Di sanalah Ladomeng mengganti namanya menjadi Abdul Qahar Muzakkar, sesuai dengan nama salah seorang gurunya. Oleh salah seorang kawan dekatnya, Sulaiman Habib, mengusulkan agar Muzakkar diganti menjadi Muzakkar. Karena menurutnya sesuai dengan watak dan sifat Ladomeng yang keras, jantan dan teguh pendirian. Maka resmilah Ladomeng menjadi Abdul Qahar Muzakkar. Jadi perubahan nama dari Ladomeng, kemudian Abdul Qahar Muzakkar, kemudian Abdul Qahar Muzakkar. Lanjut, usai menamatkan pendidikan di Jawa, Qahar Muzakkar kembali ke Sulawesi. Setibanya di Sulawesi, Jepang sudah mendarat. Karena kebenciannya pada penjajah Belanda, Qahar menaruh harapan besar pada Jepang. Bahkan sempat bekerja pada sebuah instansi Jepang pada tahun 1943. Namun kebenciannya pada feodalisme dan penjajahan membuat Qahar kerap berurusan dengan pemerintah. Qahar sering melakukan perlawanan terhadap pemerintah di daerahnya. Karena sikap non-kooperatifnya itulah Qahar dihukum Ipaupangi tanah oleh adat Luwu. Hukuman tersebut mengharuskan Qahar meninggalkan kampung halamannya. Ia kembali ke tanah Jawa, tepatnya Solo. Ketika akan meninggalkan Sulawesi itulah Qahar bersumpah untuk mengusir penjajah dari Nusantara. Di Solo, Qahar menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah. Ia membuka sebuah toko yang digunakan sebagai markas pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Qahar Muzakkar hijrah ke Jakarta bersama kawan seperjuangannya. Di Jakarta, ia mendirikan organisasi pergerakan pemuda Sulawesi. Sejak itulah Qahar Muzakkar resmi menjadi musuh utama kaum penjajah. Ketika rapat raksasa di lapangan Ikada tanggal 19 September 1945, berlangsung massa mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk berpidato. Namun kedua pimpinan besar revolusi itu tidak bisa lolos dari kurungan bayonet tentara Jepang. Puluhan ribu barisan pemuda dan rakyat tak bergeming. Tidak ada yang berani membebaskan kedua pimpinan besar itu karena berada dalam kepungan tentara Jepang dengan bayonet terhunus dan senjata terkekang. Maka di saat yang genting itu, tampillah Qahar Muzakkar. Dengan golok terhunus, Qahar Muzakkar mendesak tentara bayonet Jepang tersebut. Melihat keberanian dan kenekatan Qahar Muzakkar, tentara Jepang dengan senjata terhunus menjadi ciut nyalinya. Mereka mundur teratur. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta dapat berbicara di depan massa ketika itu. Keberanian dan keperkasaan Qahar Muzakkar itu agaknya melekat di hati Bung Karno. Sejak itu, nama Qahar Muzakkar terngiang di telinga sang pemimpin besar Indonesia. Keberanian ditambah kecerdasan itulah yang mengantar karir militer Qahar Muzakkar meroket. Dialah putra Sulawesi pertama yang berpangkat Letnan Kolonel. Namun, takdir berbicara lain. Ketika semua anak buah Qahar menikmati kedudukan penting di daerahnya, justru Qahar dianggap pemberontak yang harus dimusnahkan. Kisah hidup dan perjuangan yang begitu dramatis membekas hingga hari ini. Akhir tahun 1939, ia menikah dengan seorang wanita Solo, bercerai tahun 1950. Dari perkawinannya ini lahir 6 orang anaknya. Tahun 1948 kembali ia menikah dengan Corrie van Steenhuis, salah seorang wanita berkebangsaan Jerman di Klaten. Dari perkawinannya ini lahirlah 6 orang anak.
Tahun 1945, Kahar membentuk Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi yang merupakan organisasi utama Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS. Desember 1945 atas izin Markas Besar Angkatan Darat, Kahar membebaskan 800 orang tahanan dari luar Jawa yang umumnya berasal dari Sulawesi di Nusa Kambangan. Tahanan itu kemudian dibentuknya menjadi BKI. Barisan BKI ini kelak menjadi pengawal utama Soekarno ketika pindah ke Yogyakarta. Pada tanggal 24 April 1946 dibentuk Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi, TRIPS. Kahar menjadi komandannya, wakilnya adalah Andi Matalatta, Kepala Staf Pejabat Saleh Lahade. Tujuan pembentukan TRIPS ini untuk melatih pasukan yang akan dikirim membantu perjuangan rakyat Sulawesi. Pada bulan Mei 1946, Kahar menjadi staf Biro Perjuangan yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan. Tujuannya mengendalikan pasukan non-reguler. Pada bulan Juni 1950, Kahar dikirim ke Makassar oleh Kolonel Bambang Supeno untuk membantu menyelesaikan persoalan gerilyawan. Bulan Juli 1950, Kesatuan Gerila Sulawesi Selatan KGSS menuntut kepada pemerintah pusat agar mereka diberi pengakuan sebagai TNI Divisi Hasanuddin di bawah komando Letnan Kolonel Abdul Kahar Musakkar. Kahar kemudian masuk hutan bersama para gerilyawan KGSS. Pada tanggal 24 Maret 1951, Kahar dilantik sebagai Komandan Korps Cadangan Nasional CTN atau Persiapan Brigade Hasanuddin. Perkiraan jumlah pasukan yang keluar dari hutan bersama Kahar ketika itu sebanyak 6.000 orang. Belum lagi yang menjadi tanggung jawab BRN sekitar 10.000 orang. Pada bulan Agustus 1951, Kahar bersama anggotanya di CTN kecewa atas sikap pemerintah pusat. Akhirnya CTN yang sedianya dilantik menjadi TNI di lapangan Karebosi 17 Agustus 1951 itu tidak ada yang datang. Para pasukan CTN menuntut agar mereka diakui sebagai TNI dalam Brigade Hasanuddin dan mengangkat Kahar Musakkar sebagai komandan militer di Sulawesi Selatan. Tuntutan ini ternyata tidak dipenuhi, maka para pasukan CTN di bawah komando Kahar Musakkar memilih masuk hutan menyelamatkan harga diri mereka ketimbang harga tentara. Pada bulan Maret 1952, KGSS atau CTN diganti namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. TKR ini terdiri dari beberapa brigade. Di antaranya Brigade Latimojong di bawah pimpinan Hamid Ali dan Usman Balo di kawasan Nrekang. Namun bulan Desember 1952, Usman Balo dan Hamid Ali berselisih dengan Kahar. Mereka berdua diusir oleh Kahar dari hutan. Pada bulan Agustus 1953, Kahar Musakkar menyatakan Sulawesi menjadi bagian Republik Islam Indonesia. Kahar diangkat menjadi Wakil Menteri Pertahanan RII. TKR diganti namanya menjadi Tentara Islam Indonesia, TII. Pada tanggal 18 Juli 1955, Kiai Haji Abdul Rahman Ambodalle atau Guruta Ambodalle diculik oleh pasukan Kahar di desa Belang-Belang, Kabupaten Maros. Guruta dibawa masuk hutan, kemudian dijadikan guru agama serta diangkat menjadi Kepala Deputi atau Wakil Kepala Negara. Pada bulan Oktober 1961, Kahar bertemu dengan Kolonel Yusuf, Panglima Kodam Sulselra di Bone Putih. Dalam perundingan 4 mata tersebut, Kahar setuju kembali ke pangkuan RI dengan sejumlah syarat. Pada tahun 1962, karena syaratnya merasa tidak terpenuhi, Kahar kembali masuk hutan melanjutkan perjuangannya. Ketenaran dan keberanian Kahar banyak diketahui oleh tokoh perjuangan Indonesia. Di antaranya adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman dan kedua tokoh proklamator Indonesia. Hingga tak salah jika satu waktu Soekarno menyerukan kepada Kahar untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ketika ia dianggap melakukan sejumlah pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Dalam sebuah suratnya, Soekarno pernah mengucapkan, "Anakku Kahar Musakkar, kembalilah ke Panglima Ibu Pertiwi, ke pangkuan Republik Indonesia, yang saudara turut serta memproklamirkannya dan pertahankan bersama hingga tercapainya pengakuan kedaulatan negara kita keluar dan ke dalam. Pihak RI akan memberikan amnesti dan abolisi kepada Kahar Musakkar jika ia telah sadar dan ingin kembali ke pangkuan Republik Indonesia." Akhirnya, pada tanggal 3 Februari 1965, Kahar dikabarkan tertembak mati. Demikianlah sedikit pembahasan tentang Kahar Musakkar dalam buku Ensiklopedia Sejarah Luwu yang ditulis oleh Edward Anwar.